Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah dalam segala urusan kita, terutama ketika dalam belajar atau mencari ilmu. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang matematika yang membahas bilangan pecahan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu agar nantinya ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk pecahan. Setelah kemarin kita mempelajari apa itu bilangan pecahan dan bagaimana bilangan pecahan itu, kita sekarang akan mempelajari bentuk-bentuk dari bilangan pecahan. Yang pertama adalah pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Misalnya 1/2. Nah, bilangan 1 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/2 ini adalah bilangan pecahan. Nah, ini ya, angka 1 merupakan bilangan bulat, sedangkan 1/2 merupakan bilangan pecahan. Jadi, kalau nanti menemukan bilangan yang misalnya 3/2/1, maka itu disebut dengan pecahan campuran. Nah, kalau yang kita pelajari kemarin itu merupakan pecahan biasa, ya. 1/2, 1/4, 3/2, lah itu merupakan pecahan biasa. Pecahan biasa seperti yang kita pelajari minggu lalu itu bisa dirubah ke pecahan campuran dengan syarat pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kita kan kemarin sudah mempelajari mana itu yang pembilang, mana itu yang penyebut, ya. Ciri-cirinya pembilang itu apabila angkanya ada di atas per. Jadi 14/8. Maka 14 ini disebut dengan pembilang. Sedangkan 8 ini adalah penyebutnya. Jadi kalau ada 1/2, pembilangnya itu 1, penyebutnya itu adalah 2. Ya, selanjutnya bagaimana caranya merubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Perlu diingat tadi, pecahan biasa itu bisa dirubah ke pecahan campuran dengan syarat pembilangnya lebih besar. Nah, di sini ada 7/3. Pembilangnya 7. Penyebutnya adalah 3. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu dengan, kalau anak-anak ingat tentang pembagian, itu kita pernah belajar yang namanya porogapit. Ya, maka cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu menggunakan porogapit. Nah, di sini pembilangnya 7. Penyebutnya adalah 3. Maka caranya 7 dibagi 3. Berapa 3? 3 dikali berapa agar mendekati 7? 3 dikali 1 itu 3. 3 dikali 2 itu 6. Kalau 3 dikali 3 itu 9. Maka karena yang kita cari adalah yang mendekati 7, yaitu 3 dikali 2.
3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, angka 6-nya kita taruh di bawah 7. Ya, 3 dikali 2 maka sama dengan 6. Sekarang 7 dikurangi 6. Berapa? 1. Maka bagaimana menerapkan, kalau sudah 1 ini kan sudah mentok ya. Sekarang bagaimana menerapkan pecahan biasa ini ke pecahan campuran? Nah, ini caranya. 3 ini diletakkan di penyebut. Ya. Tetap ya, 3 diletakkan di penyebut. Kemudian 2 ini diletakkan ke bilangan bulatnya. Sisanya berapa? 1. Ini di atas dijadikan pembilang. Maka 7/3 jika dijadikan pecahan campuran, hasilnya yaitu 1/3. Contoh lagi, ya, 17/5. Bagaimana merubah 17/5 ini ke pecahan campuran? Nah, sama menggunakan porogapit, yaitu 17 dibagi 5. 5 dikali berapa agar mendekati 17? 5 dikali 2 itu 10. Kalau 5 dikali 3 itu 15. Ya, karena 15 ini sudah mendekati 17, jadi 17 dibagi 5 itu sama dengan 3. Masih ada sisa. Nah, sisa berapa? Nah, ini 5 dikali 3. Berapa 5 dikali 3? Yaitu 15. Berarti sisa 17 dikurangi 5, sisa 2. 2 ini sudah tidak bisa ya dibagi 5, maka hasilnya sudah akhir, final. Sekarang bagaimana menerapkan 17/5 ini ke dalam pecahan campuran? Nah, sama dengan yang tadi. Nah, 5 ini diletakkan sebagai penyebut. 3 diletakkan sebagai bilangan bulat. Sedangkan 2 diletakkan sebagai pembilang. Jadi 17/5 jika dirubah ke pecahan biasa, ke pecahan campuran, itu hasilnya adalah 32/5. Nah, itu tadi merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang kita belajar bagaimana merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya. Nah, ini ada pecahan campuran, yaitu 4/2/3. Bagaimana ini caranya merubah ke pecahan biasa? Nah, ini caranya sangat mudah ya anak-anak. Nah, caranya yang pertama adalah 3 dikali 4. Penyebutnya dikalikan 4. Kemudian ditambah 2/3. Nah, ini tetap ya, pertiganya ini tetap. Sekarang bagaimana? 3 dikali 4. Berapa hasilnya 3 dikali 4? 12.
3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, sekarang 12 ditambah 2. Berapa? 12 ditambah 2, yaitu 14. Maka pecahan campuran 4/2/3 jika dirubah ke pecahan biasa hasilnya adalah 14/3. Nah, untuk penyebutnya ini sama ya, tidak pernah berubah. Ya, jadi penyebutnya tidak berubah. Sekarang Pak Fuad kasih contoh lagi. Ada pecahan campuran 2/4/7. Bagaimana merubah 2/4/7 ke pecahan biasa? Seperti pertama tadi, penyebutnya dikalikan bilangan bulat, 7 dikali 2. Kemudian 2 ditambah 4. Nah, 7 dikali 2 berapa hasilnya? Yaitu 14. Sekarang 14 ditambah 4. Berapa 14 ditambah 4? 18. Ya, maaf ini ada kesalahan. Ini harusnya per 7. Jadi hasilnya 2/4/7 bila dirubah ke pecahan biasa yaitu sama dengan 18/7. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pecahan campuran. Jadi, pecahan campuran itu bisa dirubah ke pecahan biasa. Mohon maaf, kebalik. Pecahan biasa itu bisa dirubah ke pecahan campuran dengan syarat pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Nah, di sini ada latihan soal, yaitu merubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Anak-anak bisa kerjakan, ditulis beserta rumusnya, ya, ditulis beserta rumusnya, dikerjakan di buku tulisnya, nanti bisa dikumpulkan melalui WhatsApp kepada Pak Fuad. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini mengenai pecahan campuran. Jangan lupa untuk belajar, dibaca kembali materinya. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Pak Fuad, baik melalui WhatsApp atau ditulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa Pak Fuad sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.